warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang materi listrik dinamis. Sekarang kita lanjutkan dengan listrik statis. Adapun kompetensi dasarnya di sini yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, muatan kuat medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Itu bersama Mursida SPD SMA Negeri 1 Lubuk Alung. Adapun cakupan materinya adalah pada listrik statis ini kita nanti akan mengkaji yaitu pertama interaksi antara muatan listrik, kemudian hukum Coulomb, kemudian medan listrik, kemudian hukum Gauss, potensial listrik, dan kapasitor. Sini indikator yang akan kita bahas yaitu pertama menganalisis adanya muatan listrik, kemudian yang kedua menganalisis gaya yang terjadi antara benda bermuatan. Kita kaji tentang muatan listrik. Di SMP kita sudah mempelajari bagaimana cara memberi benda bermuatan, yaitu sehingga dari kegiatan itu akan ditemukan ada dua jenis benda bermuatan, yaitu pertama muatan positif, yang kedua muatan negatif. Nah, muatan positif itu adalah muatan yang sejenis dengan batang kaca yang digosok dengan kain sutra. Sedangkan muatan negatif itu adalah muatan yang sejenis dengan penggaris plastik yang digosok dengan kain wol. Kemudian jenis-jenis interaksi antara benda bermuatan. Yang pertama yaitu terjadinya gaya saling tarik-menarik. Terjadinya tarik-menarik ini untuk benda yang berlawanan jenis. Jadi di sini jika ada benda bermuatan positif didekatkan pada jarak tertentu sejauh R dengan benda bermuatan negatif, maka antara dua buah muatan positif negatif ini akan terjadi gaya saling tarik-menarik, di mana di sini kita tulis ada namanya F12, maksudnya adalah gaya yang dialami oleh benda muatan Q1 akibat dari Q2. Nah, sebaliknya pada Q2 juga terjadi gaya tarik yang dirasakan oleh muatan Q2 akibat Q1. Nah, kemudian yang kedua yaitu gaya tolak menolak. Kapan terjadinya gaya tolak menolak? Yaitu jika diletakkan pada jarak tertentu dua muatan yang sejenis. Di sini diberi muatan Q1 negatif, muatan Q2 negatif. Maka akan terjadi gaya interaksinya yang dialami oleh Q1 namanya F12. Maknanya di sini adalah gaya tolak yang dirasakan oleh Q1 akibat Q2. Sedangkan pada Q2 gaya F21 itu maksudnya gaya yang dirasakan oleh Q2 akibat Q1. Begitu juga untuk benda bermuatan sejenis, keduanya muatan positif. Jadi juga dua buah muatan positif didekatkan, maka juga terjadi gaya saling tolak menolak, yaitu gaya yang dirasakan oleh Q1 akibat tolakan dari Q2, begitu juga gaya yang dirasakan oleh Q2 akibat tolakan dari Q1. Nah, antara gaya tarik
dengan gaya tolak berbeda. Ini tertarik, tarik menarik. Cara pandangnya begini, tolak menolak, dia saling menjauhi. Nah, kemudian bagaimana besarnya? Nah, ini dikaji oleh Coulomb dengan yang dikenal dengan hukum Coulomb. Adapun hukum Coulomb di sini, dia akan mengkaji berapa besarnya gaya yang dialami oleh kedua buah muatan, baik untuk gaya tarik maupun untuk gaya tolak. Jadi seperti kemarin tadi, dua buah muatan pada jarak R didekatkan boleh untuk muatan sejenis berlainan jenis, maka jenisnya namanya adalah gaya tarik. Untuk muatan yang sejenis namanya adalah gaya tolak. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak ini dikaji oleh Coulomb dengan persamaan, yaitu F12 sama dengan F21 sama dengan F saja, yaitu sama dengan 1/4 P0 kali RQ1 kali Q2 per R kuadrat. Terus sama dengan F12 sama dengan F21 sama dengan F sama dengan K. Nah, karena ini adalah bilangan konstan, 1/4 Pn0 ini adalah bilang konstan dari yang dikenal dengan konstanta Coulomb, ditulis dengan K. Jadi ini diganti dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kemudian kalau di antara dua buah muatan ini diberi bahan penyekat atau istilahnya bahan dielektrik, sehingga perantara antara dua buah muatan ini tidak udara lagi, tetapi dikasih penyekat. Nah, di sini akibat dikasih penyekat, maka rumusnya akan menjadi F bahan, maksudnya gaya Coulomb yang dialami oleh dua buah muatan jika mediumnya selain udara, maka di sini ditambahkan yaitu 1/4 Pi N0 kali ER kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Karena 1/4 Pi N0 kali Q1 Q2 per R kuadrat sama dengan F, maka rumusnya F di bahan itu F per ER. Dimana keterangannya di sini dapat kita simak, yaitu F adalah gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan untuk medium udara yang satuannya adalah, satuannya di sini adalah Newton. Sedangkan N0 adalah permitivitas udara atau ruang hampa yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Sedangkan K adalah konstanta Coulomb, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 kali Q2 merupakan perkalian muatan Q1 dan muatan Q2. Tentu satuannya adalah Coulomb kuadrat. Sedangkan R adalah jarak antara dua muatan yang satuannya adalah meter. Dan ER adalah permitivitas relatif suatu bahan yang nilainya selalu besar dari 1. Karena ER selalu besar dari 1, kalau kita bandingkan besarnya gaya jika dikasih bahan dielektrik dengan yang bahan jika berada di udara, tentunya F di udara akan lebih besar dibandingkan dengan F di bahan. Dan kita lihat contoh penerapan soal pada listrik statis ini, yaitu kita
Pernahkah Anda terkena sengatan listrik? Atau melihat bunga api ketika hujan? Atau itu yang disebut dengan petir. Jadi petir di sini adalah merupakan arus listrik yang terjadi karena adanya hukum Charles Augustin de Coulomb, yaitu saat tanah panas, udara juga akan ikut panas. Udara hangat kemudian perlahan naik. Saat udara naik, uap air mendingin dan membentuk awan. Kemudian udara terus naik, awan semakin besar. Di puncak awan, suhu di bawah titik biku. Dan uap air berubah menjadi es yang membuat awan menjadi petir. Nah, bagaimana prosesnya? Banyak potong-potong kecil yang saling bertabrakan ketika es bergerak. Semua tabrakan ini menyebabkan penumpukan bunga muatan listrik. Kemudian seluruh muatan listrik akan memenuhi awan. Di bagian atas awan, partikel bermuatan positif dengan ukuran yang lebih ringan akan terbentuk. Sementara partikel yang bermuatan negatif yang ukurannya lebih berat selalu tenggelam ke dalam awan. Ketika muatan positif dan negatif bertumbuh cukup besar, maka percikan yang besar terjadi di antara dua muatan di dalam awan, seperti percikan listrik statis. Sebagian besar petir terjadi di dalam awan, tetapi kadang-kadang terjadi antara awan dan tanah. Dan kita lihat lagi contoh soal yang kedua, yaitu ketika ada dua buah muatan yang sejenis dan muatan dengan nilai besarnya 5 kali 10 pangkat min 4 kolom dan 5 kali 10 pangkat min 4 kolom, dan dua muatan terpisah dengan jarak 5 cm. Hitunglah besar gaya kolom jika A mediumnya udara, B mediumnya mika dengan ER-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita buat diketahui sesuai dengan simbolnya, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan 5 kali 10 min 4 kolom. Sedangkan R adalah 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan ER sama dengan 3. Yang ditanya adalah gaya jika kedua muatan itu berada di udara. Yang B-nya gaya jika antara dua muatan itu diberi bahan dielektrik dengan nilai ER-nya sama dengan 3. Jawab. Untuk A, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat sama dengan, masukkan nilainya, 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 4 kali 5 kali 10 pangkat min 4 per 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 5 dikuadratkan sehingga habis 5 yang kali 5 di atas. 10 pangkat 2 dikuadratkan 10 pangkat 4. Kita coret pula 10 pangkat min 4 di sini. Sehingga yang tinggal 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, yang B-nya, jika gaya pada bahan atau jika antara dua buah muatan diberi bahan dielektrik, maka bisa kita cari seperti rumus kita tadi, bersama dengan F di udara per ER saja, yaitu 9 kali 10 pangkat 5 Newton per 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Newton. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.